Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'alamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga kita bisa menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hujan. Kita masih bisa mendirikan sholat, kita bisa sebelumnya sholat malam, maka ini merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk kita bisa terus-menerus istiqomah beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir juz amma atau juz yang ke-30. Kemarin sudah selesai pembahasan tentang surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk kepada surat berikutnya, yaitu suratul Asr, yaitu surat Al-Asr. Ya. Suratul Asr Makkiyah. Surat Al-Asr itu termasuk dari surat-surat Makkiyah. Berarti surat Makkiyah apa? Surat yang diturunkan di Makkah. Wa ayatuha salas. Wa ayatuha salas. Apa artinya? Bagus. Dan ayatnya ada 3. Ya. Wa qad ja'at fi ghayatil ijaz wal bayan. Surat Al-Asr itu surat Makkiyah yang Allah turunkan secara ringkas, surat yang pendek, ringkas, namun apa? Padat dan syarat akan makna dan penjelasan. Surat Al-Asr, surat yang pendek, berapa ayat sih? 3 ayat. Ringkas sekali. Kalau kita baca surat Al-Asr paling tidak nyampe setengah menit, 30 detik gitu sudah selesai. Namun dari pendeknya surat Al-Asr ini menyimpan makna yang sangat dalam. Padat akan makna penjelasannya. Litaudihi sababi sa'adatil insan au syaqawatihi. Di dalam surat Al-Asr ada penjelasan-penjelasan tentang sebab kebahagiaan manusia dan sebab sengsaranya manusia. Loh, coba bayangkan. Dari 3 ayat surat pendek ini, surat Al-Asr, Allah jelaskan tentang apa? Jalan-jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan. Allah menjelaskan, oh ini jalan sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Oh ini jalan yang akan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Syaqawah, sengsara. Wa najahihi fi hadhil hayat au khusranihi wa dimari. Dan kesuksesannya seseorang di kehidupan dunia dan akhirat atau kerugiannya di dunia dan akhirat. Coba. Dari surat pendek ini Allah berikan penjelasan, jalan kesuksesan dan jalan
Ya. Wa aqsamallahu ta'ala bil 'asr. Nah, ini sebagai mukaddimah dulu ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr. Apa itu al-'asr? Wa huwa zaman. Al-'asr adalah zaman apa zaman? Waktu, zaman, waktu. Alladzi yantahi fihi umrul insan. Zaman atau waktu itu adalah yantahi fihi umrul insan. Yaitu waktu itu adalah berakhirnya umur manusia. Karena manusia itu berumur. Manusia itu mempunyai usia batasan umur. Maka umur inilah disebut dengan asr, waktu atau zaman. Artinya apa? Masing-masing makhluk hidup mempunyai waktu, mempunyai zaman. Ya. Karena waktu ini sebagai apa? Batasan akhir kehidupan makhluk. Manusia ya tinggal berapa puluh tahun? 70 tahun, 60 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Bisa enggak? Bisa jadi, ya. Itu hak mutlak milik Allah, ya. Jadi waktu ini sebagai batasan berakhirnya kehidupan makhluk. Tumbuhan, oh ini usianya 3 bulan. Oh hewan, oh kucing, hewan macan, harimau, ini usianya sekian tahun baru mati. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan sudah dengan takdirnya masing-masing. Ya, qad ja'alallahu bi kulli syai'in qadra. Ya. Allah sungguh telah mentakdirkan segala sesuatu. Wa ma fihi min asnafil ajaib. Dan di dalamnya ya ada hal-hal yang menakjubkan bagi sisi seorang manusia, apalagi dia hamba Allah. Menakjubkan. Ya, sesuatu yang mengagumkan itu menjadi hamba Allah. Ya. Gitu. Kenapa yang menakjubkan? Kita meyakini adanya zat, adanya Tuhan yang tidak terlihat oleh kasat mata, namun kita meyakini betul bahwasanya adanya Allah. Ini kan hebat. Allah tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi kita meyakini adanya Allah, zat yang maha menciptakan. Itu zat yang maha esa, yang berhak disembah. Ini kan berarti apa? Menjadi sesuatu yang mengagumkan. Loh, kok kamu bisa sih? Kamu yakin kepada Tuhan yang tidak terlihat, kok kamu begitu yakin dan rela berjuang mati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya enggak? Nabi Muhammad dan para sahabat rela mati, rela berjuang ya untuk mendapatkan ridho Allah, padahal Allah tidak terlihat. Kan gitu. Maka apa yang menyebabkan mereka orang-orang beriman rela untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak terlihat. Berbeda dengan seorang laki-laki ketika ingin mendapatkan pujaan hatinya terlihat, maka apa? Laki-laki ini berjuang. Ya enggak? Berjuang keras demi untuk mendapatkan cintanya sang wanita. Karena apa? Karena kelihatan. Ya enggak? Oh, dia cantik, dia rupawan, dia baik hati. Lah sedangkan kita, coba bayangkan, orang beriman termasuk hal yang mengagumkan adalah kita meyakini, kita beriman kepada Allah zat yang Maha Esa, yang tidak terlihat oleh kasat mata, namun kita begitu yakin dan iman bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta. Kita rela sholat menahan ngantuk, kita rela berinfak bersedekah, kita rela menghafalkan Quran untuk siapa? Untuk Allah. Nah, ini hal mengagumkan, ya, hal yang mengagumkan, ya. Wal ibar ad-dala ala qudratillah wa hikmatihi. Dan hikmah-hikmah
yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Bagaimana Allah ya memberikan masing-masing batasan umur. Ini kan hak Allah. Kok bisa ya umurnya sama? Ya kan? Ini 13 tahunan, ini kelas 7 semua, ini kelas 8 semua. Ya, ini satu umur semua, 73 73 73. Ya. Tapi matinya beda. Ya. Lahirnya juga beda, hanya selisih bulan, hasilnya secara umur mungkin sama, tapi matinya beda-beda. Ya. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ala anna jinsal insan fi khasaratin wa nuqsan. Bahwasanya seluruh manusia, jenis manusia itu mereka benar-benar dalam keadaan rugi, nukson dan kekurangan. Kecuali siapa? Illa manittasofa bil awsafil arba'ah. Kecuali orang-orang yang tersifati dengan 4 hal tadi. Ya, tentang 4 hal. Jadi kata Allah semua rugi. Kecuali apa? 4 orang ini. Kecuali 4 orang yang tersifati dengan 4 sifat ini. Apa yang pertama? Al-iman. Beriman kepada Allah. Itu. Wal amalu sholih, dan beramal sholih. Wat tawasi bil haq. Apa? Wat tawasi bil haq. Saling menasihati dalam kebenaran. Wal i'tisam bis sabr, dan berpegang teguh dengan kesabaran. Ini 4 sifat nih. Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan berpegang teguh dengan kesabaran. Wahia asasul fadilah. Maka ini merupakan pondasi-pondasi kemuliaan. Siapa saja yang melaksanakan 4 ini, maka dia akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa hiya asasuddin, dan ini merupakan 4 ini merupakan pondasinya agama. Ya, termasuk dari bagian dari pondasi agama. Walihadza qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan terkait tentang surat Al-Asr, laulam yanzilullah aw laulam yunazzil Allahu siwa hadhihi surah lakafathum aw lakafatin nas. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat Al-Asr itu ya pada makhluknya, siwa hadhihi surah, kecuali surat ini ya, lakafat an-nas. Maka surat Al-Asr sudah cukup sebagai pedoman untuk manusia. Karena hakikatnya tugas manusia di dunia itu simpel 4. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan sudah itu hakikatnya. Ya, itu sebagai muqaddimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.